Dokter, dia pelajari itu, hebatnya itu namanya mata. Ini kameraku mahal. Kenapa dia mahal ini handphone? Karena kameranya hebat. Ini handphone kamera kalau yang 15 lebih canggih dari kamera ini daripada itu kamera itu yang lebih 100 juta harganya. Apakah ini kamera yang hebat? Bukan. Ini biar kau punya kamera begini. Kalau kau tidak tahu ilmunya, saya mengajar mata kuliah fotografi di Unhas. Itu harus ditahu. Kamera biar begini, punya mahal begini. Kalau kita tidak tahu ilmunya, pasti salah foto. Foto korektor, iya setengah badan modi, iya. Bae jadi pusat ke bawah. Setengah badan tong itu. Iya toh? Tapi apakah itu kamera mahal? Tidak. Apa yang mahal? Mata. Hebatnya ini mata tak autofokus. Begitu saya buka makaku, wih, Prof Hamdan. Tidak perlu kuputar-putar. Siapa itu dikaburi? Tidak. Dan hebatnya lagi nih mata tak, Prof, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Mari Prof. Iya toh. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan istri, tak tukar-tukar istri tak. Kenapa ini malah lelai? Ternyata sekretaris saya. Iya toh. Kami orang sospol tidak belajar itu. Maka saya selalu katakan, keterlaluan kalau dokter profesinya dia tidak baik imannya. Mungkin kasar kalau saya katakan mati hatinya. Kaswatul qalbi. Dan keterlaluan seorang dokter kalau malas kok bekerja. Emaknya itu orang jadi dokter tidak pernah kena komplain orang. Tek 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 tek. Itu? Ustaz, ini resep tak 3x1. Nggak pernah aku tunda tanya pasien, anu deh 3x3 supaya cepat habis. Enggak toh, tapi kami ustaz nak tanya gitu. Kenapa duhur rempah? Nak tanya gitu jamaah, kenapa maghrib balik 3 ustaz? Kenapa duhur tidak besar suara? Nak tanya semua gitu, kenapa 33? Sebenarnya aku banyak bertanya deh, karena kalau ke dokter aku juga tidak bertanya Joko. Maka pertama kalau Anda mau menjadi ASN yang baik, bersyukurlah. Bersyukur. Ribuan orang yang Bapak kalahkan ketika mendaftar jadi ASN, tapi Allah pilih Bapak Ibu. Maka cara bersyukurnya kerja kau yang baik. Tapi yang kita lihat lebih bagus kerjanya itu pegawai honor daripada yang sudah punya NIK. Apa itu pegawai honor kesian? Marah-marah terus dan apa? Mestinya dia kerja dan tidak masuk saya di akalku Prof kalau ada ASN bodoh bekerja. Kenapa? Nah ada itu poksimu bikin kau saja surah ada contohnya apa ya toh tinggal kau isi-isi itu lagi nah kau kasih lagi itu pegawai honor ku dong. Apa itu pegawai honor? Nah orang bilang apa itu PTT, pegawai tidak tetap. 10 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Maksudku saya tuh, kalau kau sudah jadi ASN, bersyukur kau. Dengan cara apa? Bekerja kau yang baik. Kenapa banyak ASN tidak bagus kerjanya? Karena dia bekerja bukan lillahi ta'ala. Kalau niatmu lillahi ta'ala, insya Allah ulang-ulang kau runtuk gaji. Tiap tahu kau menrek pangkatmu, maruntuk toko amal aku akhirat. Bulan-bulan kau dapat pahala gaji, tahun-tahun kau kena pangkat, akhirat pun kau dapat pahala. Kenapa? Karena kau jadi dokter melayani orang, kau jadi dosen mengajar orang. Tapi kalau kau hanya cari muka sama Pak Rektor, meruntuk mukanya, tapi kau tidak dapat pahalamu. Di akhirat nanti, ya Allah, mana pahalaku? 30 tahun saya jadi dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat di UIN, mana pahalaku? Malaikat berteriak balle-balle, bohong jitu. Kalau dia bekerja karena mau dapat gaji, cari muka, maka di Allah Ta'ala kau dapat minta, kau dapat apa yang kau minta di dunia kau dapat. Maka saudaraku, bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Bekerja yang baik.
Itulah sebabnya kita orang Islam yang namanya etos kerja, niat. Coba buka di buku fikih ibadah. Semua ibadah yang kita lakukan itu kalau bicara sudah rukun-rukun, nomor satu pasti niat. Coba buka rukun puasa, rukun haji, rukun sholat, niat itu nomor satu. Kenapa? Karena niat ini bertentu. Itulah orang Bugis selalu mengatakan, pada cengi niatmu nak, jak ucapkan niat. Kalau salah kau niatmu, capek kau bekerja 30 tahun jadi ASN, tidak ada dapat akhirat. Begitu pensiun, mulai makin sakit-sakit, gampang tersinggung, kumpul di semua penyakit, tidak ada orang mau datangi ki. Ada mantan pejabat Nabi bilang, deh dunia begini Ustaz di. Saya bilang, jangankan manusia Pak, kucing saja kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, tidak masuk itu. Maka Pak Rektor itu banyak orang datangi ki. Waktu tak masuk rumah jabatan Pak, banyak orang datang. Tapi begitu nanti keluar ke rumah jabatan, amo pembantu tidak mau nyantar ki. Nah, kalau kau niatmu cari muka, pasti kau stres. Tapi kalau niatmu lillahi ta'ala, bahagia. Tanya memang niat iko lo sapa, pun Allah ta'ala melok pakai sini. Maka orang yang bekerja lillahi ta'ala, dia mengajar baik, ya, dia jadi cleaning service baik, dimarahi tidak tersinggung. Karena tuh itu pegawai dikasih pekerjaan, sudah ibu, sudah Pak, tinggal di print, belum sudah namanya itu. Ketawa kok karena kok begitu semua. Di syukur, pertama bersyukur. Di bersyukur itu implementasinya kerja yang baik. Kalau ada orang baik sholatnya dan tidak bagus kerjanya, pasti ada masalah dengan sholatmu. Tolong luruskan saya kalau saya salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang baik sholatnya, insya Allah jujur. Mana buktinya? Coba kalau bapak sholat di kamar duhur, jujur kita, ibu mentang-mentang tidak ada lihat, kita bilang 2 rakaatmu deh. Nah, jadi kalau orang yang sholatnya baik sebagai ASN, pasti jujur. Kalau kepada istri bagaimana Ustaz? Oh, kadang-kala perlu kita bohong. Bolehkah? Boleh. Ada 3 bohong yang dibolehkan dalam agama. Satu diantaranya, bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Itu boleh. Ih, tambah cantik kau kuliah sayang. Padahal manalah tambah cantik dan tambah tua. Mak belemu tuh. Tapi perempuan nak suka, biar dibohongi. Mama leceh itu kalau ku kasih tahu senyum-senyum, tambah muda ki kuliah. Padahal aku tak tahu-tahu dia bilang saya bohong. Ya. Nah, tapi kalau soal kerja, jujurlah, karena ketika kau bohong maka akan menutupi semua kejujuranmu. Saya, orang-orang di sekeliling saya yang kerja sama saya selalu sampaikan, kau jujur sepahit apapun, dan kalau kau bohong, insya Allah dengan izin Allah pasti saya tahu. Saya tidak tahu kenapa, tapi ada tong kelebihanku. Kalau orang bohong nikah, kalau enggak saya tahu sekarang, suatu waktu saya pasti tahu dia bohong. Maka kalau kau salah, jujur. Kalau kau dikasih amanah, jujur. Kalau disuruh kau bikin kue 10, bikin kau 10. Jangan kau 9 kau bikin, baru kau lapor 10. Bikin kau pelatihan 1 bulan, pelatihanmu jangan kau diskon 13 hari. Kalau kau dapat memang duniamu muruntuk ya sapa ilino muruntuk duit, tapi dia nama barakah. Kalau sudah tidak berkah itu kau punya hidup dalam bekerja, maka anakmu anak durhaka, istrimu melawan. Ya, jujur. Apalagi orang yang sholat pasti bersih. Mana buktinya orang sholat bersih? Tidak mungkin bapak sah sholatnya kalau tidak wudhu, kecuali dalam keadaan darurat, tayamum, jujur, kemudian bersih, kemudian disiplin.
Orang yang bagus sholatnya pasti jadi ASN yang disiplin. Mana buktinya? Tidak mungkin kau sholat duhur jam 5. Tidak mungkin kau sholat subuh jam 10 pagi, kecuali ketiduran. Kalau ketiduran, Allah masih tolerir. Kalau tiap pagi, kurang ajar aku namanya. Orang pasti disiplin. Ini mau saja deh, nilai-nilai sholat kau amalkan dalam sebagai ASN, insya Allah baik kerja. Apalagi yang dibutuhkan seorang ASN, fokus. Banyak orang gagal bekerja karena tidak fokus. Apakah betul orang sholat fokus? Iya. Mana simbol fokus dalam sholat? Kiblat. Orang kalau sholat harus cari ilmu, syaratnya cari dulu. Kecuali dalam hutan tidak ada cahaya, tidak ada sama sekali, menghadap kemana saja boleh. Maka ketika bekerja fokus. Itulah sehingga kalau dulu boleh orang profesor, meskipun sarjananya S1-nya sospol, S2-nya ilmu hukum, S3-nya administrasi, boleh dulu. Kalau sekarang prof tidak bisa tuh, harus linear. Itu fokus namanya. Itulah sehingga dalam ilmu kedokteran ada tuh namanya spesialis. Fokus ki. Dokter umum dulu, kurang pasien. Ya, aku tahu jadi semua bela. Gitu? Nah, supaya banyak pasien, kita sekolah THT. Spesialis hidung tenggorokan. Kalau saya inilah dokter paling berjasa kalau buat saya, karena ini tugasnya hidung tenggorokan. Karena biar jago ceramah kalau tenggorokan sudah bermasalah, tidak bisa nih. Saya pernah dapat, Wallahualam benar atau tidak, Ariel Peter Pan itu sekarang dilarang menyanyi. Kalau saya tidak salah, saya dapat postingan. Kenapa? Pita suara, suruh istirahat dulu. Penceramah juga begitu. Nah, maka saya selalu konsul ke THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Mau lagi spesialis, ada lagi khusus tenggorokan. Begitu juga dengan bedah kan, ada bedah umum, ada lagi spesialis lagi, bedah saraf, bedah tulang. Nah, itu semua fokus. Jadi bekerja fokus. Yang berikutnya, kalau orang bekerja mau sukses ini, jangan takabur, jangan tempo, jangan sombong. Tidak ada orang suka itu orang sombong, Pak. Jangan sombong. Kalau kita berbicara tentang ASN itu, kalau dulu ASN itu disebut abdi negara. Tahu namanya abdi negara? Hamba, abdi negara. Dan Quran telah memaparkan, buka lebar-lebar mau itu Quran. Ini pelajaran bagi kalian abdi negara. Apa? Fir'aun. Yang kedua, Masita itu abdi. Fir'aun ini rektor, bos, wali kota, gubernur, menteri. Ya, kurang apa Fir'aun? Hebat itu Fir'aun, cerdas, gagah, kaya, punya pasukan, tapi karena takabur, sombong, Allah hinakan hidupnya itu Fir'aun. Mana buktinya Allah hinakan Fir'aun? Diharamkan masuk surga, dia abadi dalam neraka karena dia sombongnya. Mana lagi laknat Allah bagi manusia zaman sekarang? Fir'aun manusia paling tinggi elektabilitasnya. Tidak ada orang Islam tidak kenal Fir'aun. Terkenal toh, satu dunia kenal, tapi karena sombong Allah hinakan. Mana buktinya? Tidak ada satu warga UIN mau kasih namanya anaknya nanti Fir'aun. Iya toh? Sebaliknya, Masita abdi, tapi karena dia baik, cinta kepada Allah, maka Allah muliakan hidupnya. Mana buktinya? Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada harum yang sangat luar biasa. Terpesona Nabi, Jibril, bawa apa ini? Harum sekali, tidak pernah kudapat harum seperti ini di dunia. Jibril menjawab, itulah rohnya Masita dan keluarganya.
itu tidak, Allah lagi muliakan Masita kepada manusia zaman sekarang. Mana buktinya? Berapa banyak orang Islam namanya Masita. Maka kalau jadi dokter kok jangan takabur, jangan sombong. Jadi rektor ini Tommy kelebihannya Prof. Hamdan, karena tidak ada yang begitunya dari luar negeri. Nah kali momok bahasa Inggris ya. Tapi kalau ketemu orang seolah ya ciri khas orang Eropa, welcome, cocok nih hero bro. Orang Indonesia bilang familiar, ini oge makada pasijiu. Biar bagus rumah tak, tinggi sekolah tak, tapi kalau sombong ki, nah biar keluarga tak mau datang itu. Jangan mau di rumah macingkang, jangan ngulang mat tempo. Iya toh, iya. Ada orang miskin rumahnya biasa, tapi setiap pengantin orang dari kampung ke situ semua bermalam. Tidak ada yang mau datang ke rumahnya keluarganya yang mewah. Jangan sombong. Dan mohon maaf, salah satu profesi yang selalu sangat susah saya, pengalamanku sangat susah saya ceramai, dokter. Apakah sombong itu pakai baju mewah? Belum tentu. Apakah sombong itu pakai baju mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Ulama mengajarkan dua karakter sombong. Satu, menolak kebenaran. Dua, menganggap remeh orang lain. Itu masyarakat jahiliyah. Salah satu sebabnya dia dilaknat karena dia sombong. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab membenci Muhammad? Apa karena ajarannya Muhammad? Tidak, tapi karena dia sombong. Apa itu Bani Hashim? Kata Abu Lahab, lebih mulia saya punya turunan daripada itu. Abu Jahal bilang begitu. Abu Sofyan juga bilang begitu. Matandre iko uakmu, iya peta, iko uak. Kalau dalam Bugis itu kan sombong. Dan Bapak tahu, Ibu tahu, para dokter yang saya hormati, para dosen yang saya muliakan, salah satu dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah, sombong. Ketika disujud, suruh sujud kan, jin sujud kok, kata jin, saya tidak mau. Kenapa? Adam anak baru kemarin, saya sudah lama. Ini yang dirasakan Prof. Hamdan tuh. Kenapa? Beliau rektor tapi masih muda. Dan saya yakin ada barangkali dosen beliau yang sekarang jadi anak buahnya. Tapi tidak boleh itu menjadi sebab kita menolak kebenaran. Orang Bugis bilang dulu di kampung, nigatoi ko, nita mau pakot teme. Apa hubungannya? Nigatoi ko cukau lu. Yoro kaman reflek jene iko. Nah bukan orang bikin contoh ini. Maka salah satu karakter orang beriman itu, dia menerima kebenaran siapapun yang beritahu. Yang kedua, sifat karakter orang sombong itu menganggap remeh orang lain. Saya pakai baju misalnya krokodil, cap buaya, yang itu Prof, kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar, dia menjadi buaya darat. Jadi saya pakai baju itu misalnya, lalu apa saya sombong? Tidak. Kapan saya sombong? Saya tunjuk cleaning service, kau tahu gini bajuku dek, 3 juta ini, kau bajumu ada deh sangin cakar. Itu sombong karena kau remehkan orang lain. Maka mohon maaf, tak dampang meraja. Biasanya kita kalau sudah maki dokter, spesialis maki, pejabat maki, mulai itu. Dan itu memang pintu masuknya sombong, kata Nabi 4.
Satu, bertambahnya jabatan. Yang tadinya dosen biasa tiba-tiba jadi rektor 2 periode. Jantung kau lihat Pak Rektor, bukan ini yang ku masuk. Kau tuh prasangka buruk terus. Tuh? Nah, bertambahnya jabatan. Yang kedua, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Yang tadinya biasa-biasa tiba-tiba jadi doktor, PhD, dari Australia lagi. Itu, jangan apa yang kita mau sombongkan. Allah sampaikan, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dek wale kopat disengit, cek dek ni. Saya kalau ada ustaz sombong, tak masuk di akalku. Nah, saya ini bisa begini bukan karena saya jago, Pak. Pak Rektor, bukan karena saya hebat, tapi apa? Karena ada penontonku. Coba kalau saya di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton, Kak. Lewat Pak Rektor, lama misaki itu ustaz. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa miskin, tiba-tiba dapat pembebasan tol. Langsung dapat tanpa kaya. Jangan sombong. Kalau Allah marah, nah kasih ke penyakit. Uangmu 10 miliar, tapi Allah marah, kasih penyakit. Pikir di dokter, nah bilang dokter, Pak, selama Bapak bekerja ini saya lihat tidak pernah kena matahari. Mulai besok di kalau bisa jam 7 atau jam 8 di kompleks tak keliling-keliling ke di supaya nak kena matahari. Jangan pakai baju di. Supaya nak kena itu kulit-kulit tak. Cukup di situ belum pi. Nah bilang dokter, jantung ki pakai celana panjang yang pendek modi. Cukupnya belum pi. Nah bilang jangki lupa di jangki pakai sendal. Jalan dikasih dari jam 8 keliling di kompleks tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Apakah sudah cukup teguran Allah? Belum. Nah bilang lagi dokter, nah bilang pasien apa lagi? Dia bilang, Pak, ini saya lihat hasil lab kita disarankan jangan makan nasi di. La haula wala quwata illa billah. Uangnya 10 miliar dilarang makan nasi. Nah bilang mikodong, apalagi dok, jantung ki makan gula di. Apalagi dia bilang, jangan juga makan garam, kurangi minum susu, jangan makan yang berlemak-lemak, jantung ki makan yang pedis, jangan makan ayam, telur. Dalam hatinya, jadi apa aja bisa ku makan dok? Nah bilang, menurut hasil lepta, anu aja bisa kita makan ubi. Apa semua ubi dok? Nah bilang, enggak. Ubi yang warna uji bisa kita makan. La haula wala quwata illa billah. 10 miliar duina ubi bisa nak makan. Apa itu? Apa mau sombongkan dengan harta itu? Yang keempat, kata Nabi, bertambahnya popularitas dan kegagahan, kecantikan. Itu penyebabnya itu. Nah, toh apa mau disombongkan dengan cantik? Ibu Dekan cantik dilihat sekarang, tapi 70 tahun biar pergi kau di apakah namanya itu bleaching, apakah namanya itu ya. Hah? Skin itu nih biar kau oke lah kau tetap awet muda tapi nak kena kau stroke apa langsung bengkok mukamu. Mak begengnya jangan kau begini, pasti kawin lagi suamimu. Itu maka kita biasanya ASN punya peluang untuk sombong kalau pulang ke kampung. Ih tahu lah pegawai nak nala baca kiki mak jama korektor uin. Ih tahu agan nasi kulana poli Australia doktor PhD. Ya, makin rendah makin baik. Tuh. Kemudian yang paling penting, kalau kita ASN itu jangan kau pernah berharap bisa kaya. Makanya disebut ASN. Kalau kau cari kaya,
bukan kau jadi ASN, jadi kau pengusaha seperti Aksa Mahmud, seperti Pak JK. Kalau mau kau jadi ASN, ya sepertilah Pak Hamdan, seperti Dasat Latif, ya toh. Jangan berharap kalau kau kaya nak pegawai negeri, kau tajam nih, ngapa resah kau KPK. Ya, maka bapak ibu salah jadi dosen kalau mau kaya. Saya tidak tahu di UIN, Prof. Kalau saya itu membimbing skripsi tak 3 bulan. Hah? Berdarah-darah otak si Gia waktu ujian. Kamalu tongki kalau diserangnya anak mahasiswa tak kelihatan kita yang bodoh. Iya toh? Bertahan kita tak 2 jam. Waktu seminar nih. Berapa honornya? Apa? Tidak sampai 300.000, 150.000. Kapan dibayar? 3 bulan. Potong pajak 15%. Mau kok kaya 300.000? Pembali coto lagi tenang gana. Tapi kata Allah, wala ta'esu min rauhillah, jangan peturnu, jangan putus asa. Jangan kau cari uang di sini, tapi cari kau uang di tempat lain. Orang biasa curiga, kenapa Ustaz bisa bangun masjid begini, mobil mewah-mewah? Jangan salah, satu, banyak temanku orang kaya. Yang kedua, kuat cari uang. Maka kalau bapak ibu pegawai negeri itu, Pak, insya Allah kau tidak akan miskin. Memang susah kaya, tapi insya Allah tidak kau miskin. Apa yang membuat kita miskin? Selera. Akhirnya apa? Tidak pernah keluar kursus itu SK. Belum jadi tempo perpanjangan misalnya. Kenapa? Seleramu matan relate, bos. Ya kau 5 juta mi gajimu siulang, 7 juta jika gajimu 1 bulan, gaya hidupmu 5 juta, insya Allah tenang kok. Kapan kau menderita? 7 juta gajimu, gaya hidupmu 10 juta. Maka pasti kau ngeredit. Akhirnya apa? Tidak bisa kau nikmati itu gajimu. Karena begitu mau jatuh tempo, stres sama kau sedek. Ya? Itu pegawai negeri, apa sih hebatnya? Kalau kau cari harta tidak mungkin. Nah bilang orang, berapa gajimu dasar? 9 koma. Ini kapan nasa gaji naladase? Kan di Makassar gitu nama aku dasar. Kalau di kampung ladase. Ini kapan nasa gaji na 9 koma? Saya lihat iya, tanggal 9 sudah koma. Jadi, kunci semua itu insya Allah kalau ditutup dengan sabar dan syukur. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jami terlalu panjang. Ini mau saja, ya. Jadikan pekerjaan kita di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini sebagai ladang amal. Kalau itu kita jadikan prinsip ladang amal, maka biar tidak ada perintah dari rektor, perintah dari bu dekan, pasti kita selesaikan dengan baik. Kenapa? Saya bukan cari muka sama rektorku, saya bukan cari muka sama dekanku, tapi saya mencari ridha Allah. Kalau ridhanya Allah isapa, pamasena puang isapa, insya Allah kerjanya enak. Untuk penghormatan saya kepada guru saya, rektor saya, Profesor Dr. Andes Hamdan Johannes PhD, saya di kesempatan ini memberikan hadiah buku yang menjadi kenang-kenangan. Ya, alhamdulillah Prof, saya sudah menulis 7 buku. Ya, dia bilang orang di mana aku menulis itu nih kalau di atas ke pesawat 2 jam lah. Dan saya itu saya punya salah satu yang Allah berikan kelebihan, kalau ada kupikir tidak bisa tidur kalau tidak tuntas. Sama saya pernah kan waktu saya kuliah S3 kan 2, doktor kak juga di sini, UIN, doktor kak juga di Malaysia. Saya sempat difitnah di koran Tribun itu dia bilang,
tidak kuliah itu. Saya tidak banyak ribut. Kasih lihat saja, posting saja, nuku ijazahku ini. Di mana saya begitu. Kalau ada aku mau